Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya dan mohon izin untuk bertanya dan mohon maaf jika pertanyaannya nanti kurang pas atau ada kesalahan. Ada dua pertanyaan buat para Ustadz. Yang pertama tadi di awal disebutkan ada dua kalimat yang memiliki arti yang sama, yaitu lil taqwa dan lil muttaqin. Nah, pertanyaan saya, eh, apa perbedaan dari kedua kalimat ini? Apakah memiliki penekanan-penekanan khusus? Itu yang pertama. Yang kedua, tadi jadilah kita orang yang beradab kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, mohon diberikan contoh secara realnya bagaimana cara kita beradab kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan cara yang sama, nanti yang mau mengangkat mau memberi tanggapan, tangannya diangkat biar suaranya tidak kacau. Silakan, Mang. Ditanggapin, Mang. Baik, terima kasih Mang Romdoni. Pertanyaan yang pertama mengenai takwa dan muttaqin. Ini mungkin perlu dibahas dari sisi bahasa ya. Nanti saya minta bantuan Mamang yang lain, Mamang Ayib atau Mang Hasan atau Mang Yeyen. Saya akan menjawab pertanyaan yang kedua mengenai beradab di hadapan Allah SWT. Mamang, saya memberikan gambaran begini. Orang yang paling kita hormati itu biasanya orang tua atau kiai atau katakanlah atasan kita yang paling kita sungkan. Kalau kita berhadapan di hadapan beliau-beliau, misalnya dalam hal kehidupan kita sehari-hari, berpakaian saja. Kalau kita mau menghadap kiai, kita sengaja ini mau menghadap kiai, atau mau menghadap atasan, atau mau menghadap mertua lah gitu. Lalu pakaian kita sekedar menutup aurat. Secara hukum fikih, sholat menutup aurat sarungan saja sah. Karena sudah menutup antara pusat dan lutut. Tapi dari sisi adab sopan santun, kurang beradab. Sama saja kalau kita mau menghadap atasan kita, sarungan tok, layak tidak. Atau menghadap mertua, sarungan aja. Atau menghadap kiai kita, sarungan aja. Atasnya OT-OT. Nggak pakai kaos, nggak pakai apa-apa. Itu bagian dari beradab. Maka mengapa ini monggo kita aplikasikan dalam hidup sehari-hari. Ketika jenengan olahraga pagi hari Jumat pas jamnya olahraga, maka ketika sholat Jumat monggo salin karena kita mau menghadap Allah. Jangan pakai pakaian olahraga. Walaupun itu sah. Tapi adabnya sopan santunnya kurang adab. Lalu dalam kehidupan yang lain-lain, memang kalau kita menyadari bahwa hati kita, perbuatan kita, diamnya kita itu, kita sedang berada di hadapan Allah SWT, maka kita tentu akan selalu menjaga betul bahwa lintasan hati kita itu adalah lintasan yang baik-baik. Perbuatan kita di waktu sunyi itu adalah perbuatan yang baik-baik. Karena kita sedang ada di hadapan Allah. Allah Maha Tahu. Nah itu mungkin memang yang bisa saya tambahkan. Saya ini menyeru kepada diri saya sendiri terutama juga kepada memang semua. Bahwa kita setiap hari tentu melakukan dosa. Dan sebenarnya itu tidak layak kita lakukan dosa-dosa itu. Entah apa saja yang dilakukan, baik dosa yang dilakukan oleh hati, dosa yang dilakukan oleh tangan, kaki, perkataan, lirikan mata, pandangan mata, dan seterusnya.
Monggo itu kita kurangi dengan kita menyadari bahwa kita sedang berada di hadapan Allah. Berakhlak yang baik di hadapan Allah dengan cara tidak melakukan maksiat-maksiat dan melakukan perintah-perintah Allah yang fardu-fardu sampai yang sunnah-sunnah. Demikian Mas Yatno. Ya. Terima kasih. Ya, di-mute lagi, Mak. Apa namanya, ada yang mau nanggapin? Atau mau menjawab pertanyaan yang pertama, Mang Mumu, yang bahasanya itu? Kenapa saya menunjuk Mang Mumu? Karena dari kemarin dia Nahwu Shorof ini jadi apa gitu. Mungkin ilmu balagohnya. Siapa yang nanggapin? Nunjuk tangan begini. Jangan begini, nggak kelihatan di sini. Nah. Ya, oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terkait pertanyaan Mang Romdoni tadi yang pertama, apa bedanya takwa dengan mutakin? Ya? Takwa itu bentuk kalimat masdar. Ya, sedangkan mutakin adalah bentuk isim fa'ilnya. Akan tetapi dalam konteks kalimat menerjemahkan bahasa Arab itu kadang-kadang ada kalimat-kalimat tertentu yang dalam bentuk kalimat bahasa Arabnya menggunakan masdar, tapi kadang-kadang kita menerjemahkannya menggunakan isim fa'il, itu yang disebut terjemah kontekstual ya. Wala akibata illa taqwa, dan tidak ada akhir kesudahan yang baik illa lit taqwa, kecuali bagi ketakwaan. Kan lit taqwa itu karena ada makna li-nya ya, maka terjemahan yang pas memang lit taqwa ay lil muttaqin, bagi orang yang bertakwa gitu. Ya, jadi menerjemahkannya seperti sama kalimat lit taqwa dengan lil muttaqin, padahal dari segi sorofnya itu berbeda, yang satu isim masdar, yang satu isim fa'il gitu. Tapi memang dalam kajian bahasa seperti itu. Jadi ada terjemah yang sifatnya tekstual, ada terjemah yang bentuknya kontekstual. Dia tergantung korinahnya, ya, tergantung kalimat dari awal atau kalimat sesudahnya. Itu yang membutuhkan, makanya ketika mengkaji kitab itu butuh mutolaah dulu, itu seperti itu. Karena ketika kita menerjemahkan tekstual per kata itu, maka setelah itu kita terjemahkan satu kalimat, kita harus paham apa yang dimaksud oleh si penyusun kitab tersebut. Maka akan sangat mungkin nanti antara satu penterjemah dengan penterjemah yang lain berbeda, tapi substansinya sama. Maka itulah kenapa guru kita melarang kita belajar dari terjemahnya saja tanpa menguasai bahasa Arabnya, karena at-tarjamatu hiya fahmul makruh. Dalam bahasa ya, terjemah itu adalah pemahaman terhadap apa yang dibaca. Jadi tergantung siapa mutarjimnya. Kalau mutarjimnya mohon maaf bukan dari ahlus sunnah wal jamaah, maka dia akan membawa pahamnya ya untuk menyusun terjemahnya tersebut. Maka perlu kehati-hatian bagi kita ketika kita membaca terjemahan karya ulama-ulama, kita harus lihat siapa penterjemahnya. Selidiki siapa penterjemahnya, karena ada kekhawatiran dalam diri kita, khawatir terjemahannya tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh si penyusun kitab tersebut. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin ada yang mau nanggapin, Mang Yeyen, mungkin Mang Yeyen? Begini Mang Yeyen. Silakan Mang Yeyen. Nggak bisa di unmute ya, nggak bisa di hidup ya. Nggak cukup Mas Ano, saya sementara ikut. Oh, oke. Oke, kalau begitu ada lagi atau cukup kita pindah ke Mang Karna? Oke, cukup. Silakan Mang Karna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mang Yatno. Alhamdulillah pagi ini sebelumnya saya menyapa Mang Yeyen. Alhamdulillah.
yang bertepang Pak Mang Yayan. Islami. Ada pertanyaan saya begini. Tadi ketika kita menyimak di bahasa kitabnya itu, kalau malam hina tumsi ila asobihika itu bahasanya murokobah. Itu kemudian kita bandingkan bahasa di kitab yang karangan Imam Ghazali ini, kalau min sobahika ila masaika itu awrod. Mohon penjelasan karena ini benar-benar berbeda cara kita menghadap kepada Allah. Dari malam sampai pagi bahasa di kitabnya itu muraqabah. Namun demikian ketika kita menghadap Allah dari pagi sampai sore itu bahasanya awrod. Nah, mohon penjelasan ini, saya benar-benar belum paham ini. Terima kasih Mang Yato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silahkan Mang yang mau nanggapin atau mau menjawab. Acungkan ngacung bahasa Jawanya. Nanti ada sesi, jangan khawatir, ada sesi bebas saya saya hidupkan semua. Ada Mang Basit nih. Halo Mang Basit. Ayo Mang Soleh. Silakan Mang Soleh. Ya, ini saya buka kitabnya yang ditanya oleh Mang Karna. Oh, sebentar. Oke, saya jawab saja ya, karena buka kitabnya rupanya kok lama. Ya, kok lama. Oke. Dalam bahasa Imam Ghazali tadi, wa turattiba awradaka min sabahika ila masaika. Ini sebenarnya kalau menurut saya, pandangan saya, bagian dari Imam Ghazali dalam rangka menuliskan, menerangkan dengan bahasa yang lain. Sebenarnya sama. Jadi antara auradaka, wirid engkau, dengan seluruh ibadah kita dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari pagi sampai sore hari, itu diminta oleh Imam Ghazali untuk menetipkan, untuk menata, supaya tidak morat-marit. Jadi mulai dari ibadahnya, zikirnya, semua diajarkan oleh Imam Ghazali untuk ditata. Dan nanti ditatanya memang akan dijelaskan oleh Imam Ghazali mulai dari bangun tidur sampai nanti mau tidur lagi. Itu penjelasan di kitab berikutnya. Barangkali itu Mas Yatno yang bisa saya tambahkan. Monggo mamang yang lain.